Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suendi dengan NIM 1810105033305 dengan ruang kelas A503. Kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi sumber daya manusia. Apa sih sistem informasi sumber daya manusia itu? Nah, sistem informasi sumber daya manusia itu merupakan sebuah bentuk pertemuan antar teknologi informasi dan ilmu manajemen SDM seperti dalam hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi, di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu. Dan yang kedua, supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. SISDM merupakan serangkaian proses yang mencakup pada pengumpulan bahan dan penganalisaan data berhubungan dengan manajemen SDM dan perencanaan SDM. Sistem informasi sumber daya manusia memiliki beberapa kegunaan seperti aktivitas rekrutmen, seleksi pelatihan dan pengembangan, manajer karir, kompensasi dan hubungan karyawan juga menuntut informasi yang tepat waktu dan akurat untuk pengambilan keputusan. SISDM dirancang untuk membantu para manajer membuat keputusan-keputusan yang lebih efektif. Fungsi SISDM. Yang pertama, perekrutan dan penerimaan. SDM membentuk penerimaan pegawai baru dalam perusahaan. SDM selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam pemerintahan dan mempengaruhi praktek pegawai dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Selama periode pegawai seorang, SDM dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Yang ketiga, manajemen data. SDM menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Dan yang keempat, penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan setelah penghentian. SDM mengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Karakteristik informasi yang diperlukan dalam SISDM. Yang pertama, timely atau tepat waktu, akurat, ringkas, relevan, dan lengkap. Manajer dalam perusahaan memerlukan informasi yang memiliki karakteristik di dalam rangka mengambil keputusan. Tahap-tahap pengembangan SISDM meliputi yaitu analisis kebutuhan, spesifikasi sistem, desain sistem, pengembangan sistem, instalasi sistem, dan konversi. Yang terakhir, evaluasi. Sumber sistem informasi sumber daya manusia. Sumber sistem informasi sumber daya manusia membentuk sistem informasi sumber daya manusia yang komprehensif, memerlukan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Formulir-formulir khusus dan kuesioner-kuesioner yang dapat dibuat untuk mengumpulkan informasi bagi keperluan sistem informasi sumber daya manusia. Diungkapkan oleh Henry Shimamura di dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia. Komponen-komponen sistem informasi sumber daya manusia. Ada 3 komponen fungsional dalam sistem informasi sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Henry Shimamura dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia adalah yang pertama fungsi masukan, yang kedua fungsi pemrosesan, dan yang ketiga fungsi keluaran. Nah, apa sih fungsi masukan itu? Nah, fungsi masukan yaitu memberikan kemampuan untuk memasukkan informasi personalia ke dalam sistem sumber daya manusia.
Fungsi ini mengumpulkan data seperti siapa yang mengumpulkan data, kapan, dan bagaimana data diproses. Nah, yang kedua, fungsi pemrosesan. Sistem data dimasukkan ke dalam sistem informasi, fungsi pemeliharaan data baru, atau data maintenance function, dan memperbarui dan menambahkan data baru ke dalam basis data yang ada. Dan yang ketiga, fungsi keluaran. Yang terakhir, merupakan fungsi yang paling terlihat dari sebuah sistem informasi sumber daya manusia. Model SISDM atau Human Resource Information System atau yang disingkat HRIS. Yang pertama, input HRIS terdiri atas 3 subsistem, yaitu SIA atau Sistem Informasi Akuntansi, Penelitian Sumber Daya Manusia, Intelijen Sumber Daya Manusia. Dan yang kedua, output HRIS terdiri atas 6 subsistem, yaitu yang pertama, subsistem perencanaan kerja, perekrutan, manajemen angkatan kerja, tunjangan, benefit, dan pelapor lingkungan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.